Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang servlet ya, bagaimana secara kerja servlet. Untuk memulai servlet kita akan buka project yang kemarin. Nah, saya akan bukakan ini NetBeans ya, NetBeans setelah kita buka. Karena di sini kita sudah ada ya projectnya yang kemarin, otomatis sebenarnya kita nggak perlu buka lagi. Nah, tapi ketika misalkan kalian buka di komputer lain atau misalkan di jendela project ini ke close ya, kalau jendelanya ke close, ini misalkan gini, saya close, jangan delete ya, kalau delete filenya hilang. Misalnya ke close nih, nah projectnya kan nggak ada, kita pilih file, open project, atau bisa pilih yang di sini. Nah, ini. Pilih ini atau file, open project, itu sama aja. Nah, kemudian dia otomatis akan masuk ke jendela project default ya, default si yang sering terakhir kita buka. Nah, kita pilih aja, misalkan di PC, kemudian data D, karena punya project ini saya taruh data D, kita pilih foldernya. Oke, saya di latihan. Kemarin kita bikin new folder. Nah, ini 5D ya. Ini 5D, kita open project. Otomatis projectnya akan buka lagi. Nah, kemudian kita akan memulai project yang bukan kayak kemarin. Kalau kemarin kan klik kanan ya. Nah, ini klik kanan run file. Nah, ini kita tidak akan menggunakan klik kanan run file. Tadi kita akan menjalankan project secara keseluruhan. Nah, kita klik run project. Oke. Nah, kita buka index HTML. Nah, index HTML ini akan kita rubah menjadi form inputan. Form inputan. Oke, kita enter aja. Nah, untuk form inputan, untuk membuat form inputan itu agar data bisa terkirim ke server, kita harus bikin formnya itu, input itu dalam sebuah form. Jadi kalau input tidak berada di form, maka datanya itu tidak bisa diproses. Bisa keklik, tapi prosesnya akan jalan. Maka kita perlu bikin form. Nah, ketika ada seperti ini form, kurung tutup, nah dia akan langsung ada suggest untuk nutup form berikutnya. Nah, kita akan menjalankan seperti itu. Nah, kenapa kita harus menjalankan kita kurung buka dan kurung tutup? Ini akan mempermudah kita untuk mengurangi error. Jadi kita akan seperti itu. Misalkan ya, misalkan saya tidak, yang bawahnya nggak saya kasih. Nah, saya enter aja nih. Input nama misalkan ya. Input kelas. Input apa? Input apa? Input apa misalkan. Nah, ini kalau filenya cuma sedikit enak. Kita baru kasih tutup. Itu enak. Kalau di sininya code-nya cuma sekitar 5 baris. Misalkan code-nya sampai 100 baris. Kalau kalian tidak langsung memberikan kurawal tutup dulu, nanti kalian akan bingung. Lah, ini yang di mana ya pasangannya? Misalkan ini kan form. Nah, kalau misalkan kalau form masih ketahuan, oh ini form sama form. Nah, kalau misalkan saya bikin seperti ini, TD. Ya kan? Ini TR. Saya bikin lagi TD. Nah, kita bingung. TD yang mana ya? Ini kurung tutupnya sama yang mana ya? TR, TD. Sama yang mana lagi? Misalnya saya ada TD. TD. Ya kan? Kalau saya seperti ini kan saya bingung. Ini yang mana ya? Ini saya kurang apa? Dia akan error. Ya. Jadi
ketika kalian membuat sebuah code, biasakan langsung memberikan tutup. Ketika kalian sudah membuat seperti ini, ya, form, atau membuat apapun ya, div, body, form, tr, td, input, nah itu harus dengan penutupnya dulu. Nah, ini form, nah ini dia ada suggest, langsung kita enter aja. Baru kita enter. Nah, kalau di dalamnya ada code-nya, kalian baru input. Kan di modul saya suka ada kan body secara utuh, code secara utuh. Nah, kalian jangan nulis dari atas ke bawah, tapi nulis dari sini sama penutupnya. Itu akan lebih memudahkan. Nah, sekarang kita akan bikin form input nama depan. Titik 2. Untuk membuat input, kita menggunakan elemen input. Input ya. Kemudian tipenya apa? Tipenya adalah text. Name-nya apa? N depan. Ya, input bisa kita langsung seperti ini. Kita kasih BR. Input nama belakang. Nah, kita kasih input, tipenya, text, name-nya, N belakang. Nah, kita kasih BR. BR. Nah, setelah ada input, kita butuh button. Kita pakai input, tipenya apa? Submit. Kemudian karena ini button, kita kasih nama value. Value-nya adalah submit. Nah, kita udah punya form untuk menyimpan data, untuk mengirim data, maaf. Jadi form itu sudah siap untuk digunakan mengirimkan data. Setelah kita punya form untuk mengirimkan data, si form ini masih bingung nih. Dia formnya nggak tahu nih formnya itu mau dilemparnya ke URL mana, menggunakan jenis apa. Karena waktu kemarin kita belajar adalah form itu kalau membuat harus jelas. Tipenya apa, URL-nya apa. Ketika kalian membuat form seperti ini, maka URL-nya itu adalah dirinya sendiri. Kalau tidak ada action-nya, tidak ada URL-nya, dia action-nya ke dirinya sendiri. Ya, jadi untuk agar form ini bisa bekerja, ya, kita harus tambahkan action. Action. Nah, kita mau bikin apa nih action-nya? Nah, di sini saya akan pakai proses servlet. Nah, jadi halaman yang akan kita lempar adalah proses first servlet. Metodenya kita menggunakan metode get. Nah, jadi kita udah siap untuk mengirimkan form datanya ke dalam metode ke dalam halaman proses first servlet dengan metode get. Nah, setelah kita udah punya form inputannya, misalkan kalian bikin yang lebih kompleks ya. Setelah kita buat, baru dia akan form action-nya kemana? Proses first servlet. Kemudian kita kan belum punya nih proses first servlet webnya, si halaman URL-nya ya. Kita akan membuat URL untuk proses first servlet. Karena kita menggunakan JSP, datanya akan kita proses di servlet. Kemarin kita udah belajar nih, bikin servlet di mana? Kita masuk source package. Nah, nanti prosesnya akan taruh di sini. Kita akan taruh di sini. Nah, kemudian dengan metode get. Oke, kita akan membuat
halaman baru. Kita klik kanan di servlet page. New. Kita pilih Java class. Ya. Kita kasih nama nih. Kita kasih nama latihan servlet. Latihan servlet. Nah, kita finish. Ya. Kita buat latihan servlet. Nah, setelah kita buat latihan servlet, kelas ini hanya merupakan sebuah kelas saja. Agar kelas ini bisa digunakan untuk running si Java servlet, maka kita extend ya. Kita extend ke HTTP. Nah, kita kalau nggak tahu nih, hurufnya seperti apa ya? Kita pakai kontrol spasi. Kita cari HTTP servlet. Nah, ini kalau masih panjang nih. Nah, HTTP servlet. Nah, pilih HTTP servlet, Java servlet HTTP. Kita enter aja. Atau di double klik. Maka dia akan melakukan import Java servlet HTTP servlet. Nah, ini udah ready nih si servlet ini untuk melakukan code si JSP. Nah, kita save. Nah, ini belum bisa running. Ini bisa siap untuk dipakai, tapi belum bisa running. Kenapa? Karena kita belum mapping. Si servlet itu kita belum mapping bagaimana dia akan menjalankannya. Ya, kita belum mapping untuk menjalankan di servlet itu seperti apa. Untuk melakukan mapping di NetBeans ini dia waktu nge-create dia tidak ada INF-nya. Website XML-nya nggak ada. Maka kita harus menambahkan secara manual. Nah, kita harus tambahkan di web INF. Nah, kita tambahkan mapping untuk mapping. Karena kalau pakai yang server JSP itu belum ada ya. Nah, kita pilih others. Kita pilih web. Kita pilih standard development description. Kita pilih web XML. Ya, setelah dari web INF, klik kanan. New, others, web, standard development description atau web XML. Kita pilih next, kita langsung finish saja. Nah, otomatis akan ter-create halaman seperti ini. Nah, di sini kita baru melakukan mappingnya. Kita tambahkan di bawahnya ini, ya. Kita tambahkan untuk welcome file-nya. Welcome file list. Nah, enter. Ya, kita kurung buka. Nah, fungsi dari welcome file list itu apa? Jadi misalkan kita punya beberapa halaman atau beberapa indeks atau apapun, ini dia akan melakukan indeks. Ketika file yang pertama nggak ada, dia akan membuka file yang kedua dan seterusnya. Nah, kita pakai welcome file. Kita index.html. Welcome file. Kalau kita punya lain lagi, jadi bawahnya bikin lagi. Kalau kita mau yang lain. Tapi kalau enggak, kita cukup satu ya. Kita udah punya welcome-nya. Baru kita menambahkan untuk servlet. Servlet. Ya. Kita tambahkan untuk servletnya. Nah, baru kita kasih nama servlet name. Ya. Sama kita tambahkan servlet class. Nah, kita akan tambahkan di sini servlet name-nya apa? Servlet name-nya adalah ini file yang kita bikin tadi. Kita buka aja latihan servlet. Copy aja biar penamanya nggak salah. Servlet name apa?
latihan servlet. Kemudian servlet class-nya apa? Servlet class adalah lokasi si servlet di mana. Nah, ini package-nya servlet package. Kita copy, kita pakai titik, kita panggil nama kelasnya. Nah, nama kelasnya. Jadi lokasinya ada di package servlet page. Nah, ini tulis servlet page, kasih titik, kemudian di kelas latihan servlet. Nah, ini latihan servlet. Nah, untuk pembuatan servlet itu pembuatan kelas lah. Kelas di Java itu harus sesuai. Kalau ketika kita membuat file dengan nama latihan servlet, maka kelasnya juga harus latihan servlet. Misalnya kita ganti seperti ini, latihan servlet. Dia akan error. Kenapa error? Aturannya adalah dalam sebuah kelas, jika dia dibuat public, maka nama file dan nama kelasnya harus sama persis. Nah, ini ada infonya kan. Nih. Kelas latihan servlet is public. Should be declared in a file name latihan servlet. Jadi nama file sama nama kelas harus sama. Tinggal kita mau ngerubah yang mana? Ngerubah nama file atau nama kelas. Kalau di sini kan saya karena di web XML sudah saya masukkan, maka saya sesuaikan nama kelasnya. Oke, jadi kita udah punya nih servlet, si latihan servlet, kelasnya adalah ini. Kelas itu merujuk ke lokasinya di mana. Nah, setelah kita udah punya servletnya, kita bikin mappingnya. Servlet mapping, ya. Kita enter, kita kasih servlet name. Nah, servlet name apa? Ya kita ambil servlet name yang atas. Yang mau di mapping apa? Sama. Yang bawah adalah URL pattern. URL pattern itu apa? Adalah lokasi URL-nya. Dari mana sih URL pattern? Ya contohnya kemarin. Yang first servlet, waktu kita kan klik kanan, waktu itu kita kan bikin nih. Bikin si servlet. Nah, URL pattern ini ya sama seperti ini. Nih. Ya kan? Servlet name-nya ya servlet name sama ini. Bedanya adalah kalau kemarin kita bikin pakai si modul yang sudah dibuatkan, kalau sekarang kita bikin manual. Tapi kalau modul kan dia larinya ke file itu sendiri. Nah, ini kan kita lihat. Nanti codingnya kan beda nih, proses request, nih, dan seterusnya, do get, do post, get resolve. Nah, ini dia seperti ini. Nah, kita akan membuatnya lebih ringkasnya. URL pattern-nya kita mau kasih apa? Karena di indeks HTML ini action-nya adalah proses per servlet, kita copy, maka kita akan kasih ini di sini ya. Sebentar. Oke. Nah, ini proses per servlet, kita copy, kita taruh di sini. Kenapa kita kasih nama ini? Ya, karena memang di indeks ini kita bikin seperti itu. Kalau di sini kita rubah, ya di sini ikut aja. Nggak harus namanya sama. Kan di sini latihan servlet, proses per servletnya juga nggak harus seperti itu. Ya. Kita udah proses per servlet. Nah, setelah kita web XML-nya udah beres nih. Nah, tinggal kita melakukan editing yang di latihan servlet. Ya,
Kita tinggal bikin do get-nya. Karena ini metodenya adalah metode get, maka di sini kita pakai do get. Seperti yang 5 langkah itu kan. 5 langkah udah kita lakukan semua. Kita tinggal melakukan langkah terakhir. Kita bikin do get. Pak, maaf, suaranya di mute. Oh ya, sorry. Jadi kita ulangi ya. Tadi dari latihan servlet itu kita tinggal do get aja. Do get-nya seperti tadi ya. Tulisin DOG spasi enter. Nah, itu. Ini kan do get. Ini do get udah nggak ada, kenapa? Karena ini udah keluar ya. Ini yang atas apa ya tadi ya? Nggak kelihatan nih. Coba saya tulis di bawahnya. Nah. Do get-nya udah nggak ada, kenapa? Karena kita udah nulis nih. Ya kan, do get-nya. Nah, setelah itu kita delete dulu di dalamnya. Kita ambil first name-nya dari si parameter n depan. Parameter diambil dari mana ini? Name n depan, ini name n belakang. N belakang. Nah, untuk pembuatan string di Java, S itu wajib huruf besar. String. Karena kalau S kecil dia nggak mau. Nanti error. Ya. String nggak boleh huruf kecil. Nah, baru pertama kita akan tulis dulu. Bener nggak sih kita tulis di terminal? Berarti system.out.println. Kita contohkan nama saya first name plus last name. Nah, kita udah punya. Jangan lupa di save. Nah, sekarang kita coba running. Kita akan running. Nah, dia akan ada pilihan. Misalnya nama saya Ipan Sono. Saya submit. Ini kosong. Ya, kenapa kosong? Karena memang kita sengaja belum menampilkan. Kalau kosong, dia keluarnya di mana? Karena sistem out, berarti dia keluarnya di code Java-nya. Nah, kita lihat output di bagian server Glassfish-nya. Kalau ada yang pakai Tomcat,
ya bagian Tomcat-nya. Kalian scroll aja yang paling bawah. Nah, ini akan keluar. Nama saya Ipang Sasono. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau metode post seperti apa? Untuk metode post kita tinggal rubah saja. Yang di sini index HTML, kita ganti metode post. Nah, kita tinggal bikin do post sama, kita copy aja dalamnya. Kita copy. Nah, untuk membedakan kita tambahkan post. Saya save. Kita running. Nah, kita kasih. Submit. Sama dia kosong. Nah, baru kita akan lihat di Java-nya juga nih. Kita pindah ke Glassfish-nya. Nah, ini kan nama saya post Ipang Sasono. Kenapa? Karena di sini yang do post-nya saya tambahin post untuk membuktikan bahwa dia akan larinya ke do post. Nah, itu seperti itu. Tapi Pak, nggak mungkin dong buat bikin web kok larinya ke halaman Java dan halaman aslinya kosong. Untuk biar halamannya nggak kosong, kita akan menggunakan si dispatcher ya, printout ya, dispatcher. Nah, kita matikan aja di sininya. Oke, kita akan menggunakan print writer. Ya. Print writer. Nah, kita pakai print writer. Kita pakai writer sama dengan response dot get writer. Nah, ini adalah jadi si outputnya kita akan write. Baru kita writer dot println. Nah, kita kasih nama ini. Writer println. Nah, kita ambil aja nih. Nama saya, first name dan last name. Nah, kita running. Di sini kita running. Ya. Kita running. Kita akan share. Ya. Ipang Sasono. Saya submit. Nah, ini tampil seperti ini. Nama saya Ipang Sasono. Cuma kan kalau menggunakan writer biasa, tulisannya kecil nih. Nah, kita kepingin dia tulisannya itu bagus gitulah. Ya, kita rubah. Kita rubah si writer itu biar dia menjadi tag HTML. Caranya tag HTML sama seperti yang kemarin tuh. Kita kan belajar tuh yang first server. Nah, kita rubah nih print writer-nya. Kita rubah di sininya adalah HTML. Kita pakai head. Header. Kita nggak mau bermain di headernya ya. Kita kasih body. Nah, baru kita pengen tulisannya jadi gede nih. Ya, H1. Nah, baru di belakangnya kita tambahkan. Enter ke bawah aja. Kita H1. Kemudian kita setelah H1 body, kita tambahkan HTML. Bodinya juga ditutup. Nah, nanti hurufnya akan besar. Nah, kita coba running. Kita running. Ya. Kita input. Ipang Sasono. Kita submit.
Nah, hurufnya akan besar. Nah, ini H1 keluar kenapa? Karena ada kesalahan nih pasti di belakangnya. Nah, ini belum ada kurung tutupnya. Ya. Itu kalau kita nulis HTML di dalam Writer akan seperti itu. Jadi kita akan rada sedikit bingung. Makanya saya lebih suka kan kita buka HTML dibuka dulu, header ketemu header, body ketemu body, H1 baru ketemu H1. Biar tidak ada yang kurang. Ya. Jadi tampilannya akan lebih bagus. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak kepingin tampil di halaman seperti ini, atau misalkan kita mau redirect ke halaman yang lain, ya, kita akan redirect nih. Jadi saya menggunakan do post saja ya. Kenapa? Karena biar kita tidak ngerubah sini lagi. Nah, misalnya kita matikan dulu nih. Print writer-nya. Kita matikannya pakai seperti ini. Misalnya kita nggak pakai print writer, kita mau redirect halaman ini, berarti kita respond dot send redirection. Nah, mau di redirect mana? Misalkan www.http www.google.com. Waktu kita, dan misalkan datanya kita simpan ke database atau kemana gitu ya. Ini anggap aja kita nyimpen ke database, kita masuk ke terminal kita, tapi dia akan ngirim ke situ. Kita running. Ketika kita masukkan, saya Ipang, Sasono, saya submit, dia akan redirect ke Google, ya. Nah, terus kita lihat datanya kesimpan nggak. Nah, saya lihat output. Nah, dia akan masuk nih, nama saya Ipang Sasono. Nah, data tersimpan ke data, tapi secara tampilan ke user, misalkan redirect ke halaman Google. Atau misalkan redirectnya ke halaman sendiri. Misalnya kita bikin ya, kita bikin new, kita bikin HTML. Misalkan new HTML, kita finish saja. New HTML.html. Nah, dia redirectnya bukan ke Google, tapi ke new HTML.html. Kita save. Nah, yang new HTML kita misalkan kasih tulisan. Terima kasih sudah memesan di tempat kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Gitu ya. Oke. Ya, jadi setelah kita punya seperti ini, kita coba running. Ya. Oke, saya share. Oke, kasih. Saya sono. Saya submit. Nah, dia. Terima kasih sudah memesan di tempat kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Nah, dia lari ke halaman yang baru. Nah, jadi kita lebih enak kan ya, udah punya halaman baru. Itu seperti itu. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, setelah kita send redirection, nah kita bisa juga dispatcher nih, menggunakan dispatcher. Kita bikin si JSP, jadi nanti datanya akan berpindah ke JSP. Kita pakai dispatcher. Nah, misalkan ini kita udah punya first JSP ya. Isinya apa nih? Latihan JSP.
atau nggak bisa lah, kita nggak boleh bikin JSP lagi. Kita bikin saja new JSP. Nah, kita bikin JSP baru. Kita kasih tulisan tes